Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, kita lanjutin untuk part ke-6 dari manhwa Ranked Return. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, silahkan lo yang belum nonton part-part sebelumnya bisa cek playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video-video baru, jangan lupa lo like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 6. Akhirnya Kang memenangkan duel versus player dan Junwo pun kalah dengan kepalanya hancur. Kemudian Kang pun memenangkan beberapa item dari pertarungan tadi. Mason sangat terkejut dengan kemenangan Kang karena bisa melawan player yang lebih tinggi secara level dan item. Mason pun ingin menjadi penggemar Kang dengan wajah bersinar dan mata berkilauan. Mason sangat terkesan sekali. Kemudian Mason mengirimkan pertemanan kepada Kang. Kemudian mereka menjadi teman di in-game. Mason pun pergi dan Kang pun cukup percaya dengan kemampuan mage newbie tersebut. Kang sekarang sudah mencapai level 31. Tangi si beruang tolol mengajak Kang untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi Kang berpikir lain. Kang ingin menyelesaikan quest bertemu dengan Dakan. Tadi akhir quest, penerus serigala padang rumput aktif. Syarat untuk mengembalikan kalung adalah menemukan bos monster padang rumput Dakan. Kang pun sudah 12 jam berlarian di daerah hutan Black Forest, tetapi masih belum menemukan bos monster di area itu. Tangi pun mengeluh karena kecapean dan ingin mengajak Kang untuk beristirahat terlebih dahulu. Tangi mengajak Kang beristirahat di bawah pohon yang besar. Kang pun setuju dan berniat untuk istirahat. Ketika mendekat, tiba-tiba muncul pop-up window dan bertanya apa ingin masuk ke dalam rumah sang juara Dakan. Kang pun kaget dan senang sampai menari-nari karena menemukan pintu ke tempat sang juara Dakan. Akhirnya Kang memasuki pintu dan masuk ke rumah Dakan. Ternyata muncul sosok orc yang sangat besar di hadapan Kang. Dan Kang pun berpikir kalau dia adalah Dakan sang juara padang rumput. Kemudian Kang berniat untuk mengembalikan kalung ke si rakun agar questnya cepat selesai. Ketika Dakan ingin mengambil kalung itu, dengan sengaja Kang mulai mempermainkan sang juara padang rumput. Dengan sengaja mengelak supaya kalung itu tidak terambil Kang. Kang pun beranggapan tidak mungkin questnya akan cepat selesai dengan langsung memberikan kalung itu sesuai deskripsi. Dalam quest, Kang harus mendapatkan pengakuan terlebih dahulu dari Dakan. Ketika Kang sedang memeriksa ke dalam inventory, kepala Kang dicengkram oleh Dakan dengan sangat kuat dan kemudian Kang dilempar sangat jauh oleh Dakan. Kemudian dengan sedikit manuver, Kang berhasil berhenti dan mulai mendarat di tanah. Tapi tanpa ada jeda sedikit pun, Dakan langsung menyerang Kang dengan sangat brutal. Tapi Kang berhasil menghindari serangan itu dan langsung akan melancarkan serangan cepat ke arah Dakan. Betapa kagetnya Kang, ternyata pergerakan Dakan sangatlah lincah. Untuk ukuran tubuh yang sangat besar, dengan gerakan sempurna Dakan melakukan tendangan memutar dan langsung mengenai kepala Kang. Kang pun terkena damage yang besar sampai HP-nya tersisa 120 dari 520. Kang pun langsung mensummon Tangi untuk menjadi support dirinya. Tetapi Tangi marah karena dia baru saja istirahat dan langsung disuruh kembali bertarung. Mereka pun berdebat sembari berkelahi, tetapi dengan gertakan dari Dakan, Tangi pun langsung memberikan buff Spirit of Fear dan Blessing Forest kepada Kang. Dengan seketika, HP Kang pun mulai pulih kembali dan Kang bersiap untuk ronde kedua dengan Dakan. Pertarungan sengit dengan Dakan pun berlangsung hebat sampai ruangannya hancur di seluruh bagian. Tapi meskipun Kang melawan Dakan dengan sepenuh tenaga, Kang tetap kalah melawan Dakan. Dan akhirnya Kang pun menyerah kepada Dakan. Kang pun pasrah karena dia yakin hanya akan mati jika pertarungan ini diteruskan.
Ketika mendengar Dakan menyela perkataannya, Dakan bilang tidak ada yang menyuruhnya harus menang ketika bertarung denganku. Beberapa saat kemudian, kalung yang dibawa Kang bersinar. Muncullah pop-up window tertulis di sana bahwa Dakan sudah mengakuinya dan lulus ujian darinya. Tiba-tiba suara keras terdengar. Akhirnya Rakun muncul dengan menjebol tembok rumah Dakan. Kang dan Tangi pun kaget dengan kejadian itu, karena muncul sosok orc raksasa berkepala pelontos, bertubuh sangat besar dan taring yang besar juga. Dakan pun memberitahu Rakun kalau Kang membawakan kalung milik Cancun. Dengan aura dan magic yang sangat besar keluar dari tubuh Rakun, dia sangat marah besar sampai raungannya memberikan efek buruk, yaitu semua status player yang berada di situ menurun sebesar 50% dan HP-nya tidak bisa dipulihkan. Kang pun kaget dan merasa tidak mungkin jika harus melawan Rakun, tetapi ini adalah bagian dari storyline dari game Arena. Sebelum amukan menjadi lebih parah, Rakun pun ditengangkan oleh Dakan. Dan cerita quest diawali oleh Cancun adalah putra dari Rakun, di mana dia adalah pewaris atau calon kepala suku. Tapi Cancun sangat benci pelatihan keras yang diberikan oleh Rakun, dan Cancun memiliki kebiasaan untuk melarikan diri. Untuk mencegah itu, dia dipaksa untuk memakai sebuah kalung untuk melacak dan mensummon Cancun kapan saja. Dan kalung itu memiliki mantra di mana si pengguna tidak akan bisa melepaskannya. Tetapi quest ini aktif jika ada orang yang bisa melepasnya. Dan ternyata yang bisa menghancurkan mantra itu adalah Tangi si beruang bodoh. Kang pun terkejut dengan hal ini. Dan Rakun pun meminta maaf karena lepas kendali. Dan sebagai gantinya permintaan maafnya, Kang mendapatkan hadiah dari selesainya quest ini. Kang mendapatkan XP yang banyak hingga dia naik level dan semua statusnya naik. Ditambah dia mempelajari skill baru, yaitu skill unik bernama Magic Condensation. Skill bersifat pasif di mana skill ini dapat mengkondensasi magic dan mengerahkannya menjadi sangat besar. Dan Rakun pun memberikan quest baru di mana ketika Kang bertemu Cancun harus memberikan sebuah pesan dari Rakun yang isi pesannya adalah rumahmu adalah hutan Black Forest, dan Kang pun mengiyakan quest tersebut. Panel berpindah ke apartemen Yongchan. Terlihat Kang sedang tertidur karena kelelahan bermain game arena. Yongchan pun membangunkan Kang dan ingin menunjukkan sesuatu yang akan membuat Kang senang. Mereka berdua pun pergi ke depan komputer. Yongchan memperlihatkan perkembangan YouTube dari Kang, di mana banyak penonton yang mulai tertarik oleh video Kang. Tidak hanya itu, Yongchan memberikan kejutan lain, di mana Kang direkrut oleh brand nomor 1, sponsor terbesar yang ada di game arena, yaitu Nike, brand sepatu terbesar di dunia. Kang pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Padahal baru seminggu dia kembali bermain game arena. Kang pun membayangkan kisah kelamnya kembali. Kang pun langsung menandatangani kontrak dengan Nike. Panel berpindah lagi ke manajemen Nike. Terlihat kontrak yang sudah disetujui Kang dipegang oleh seseorang. Ya, dia adalah manajer tim bisnis bernama Kel. Dia memberikan kontrak itu ke seseorang bernama Jamie, perwakilan manajemen Nike. Kel menyebut bahwa player yang ada di video sangatlah tidak asing dan bertanya kepada Jamie, "Apa kau ingat orang dengan singkatan MG?" Yang ia adalah Melgard. Dengan wajah tersenyum dan senang, Kel bilang bahwa tidak salah lagi kalau Kang Hyung-woo adalah Melgard, ranker nomor 1 yang hilang 2 tahun lalu. Jamie pun kaget dan berpikir bahwa inilah langkah yang bagus dengan merekrut orang sepenting Melgard, dan mereka pun berpikir apa jadinya jika sang legenda kembali ke arena. Oke, Manhwaners, untuk part ke-6 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya,
Silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manhwaners ingin merequest komik manhwa seru lainnya, untuk itu kita buatkan alurnya. Silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekali lagi sekian dulu, see you again di part selanjutnya.